Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang akan kita bahas pada saat ini yaitu tentang sholat fardu. Untuk mengefektifkan waktu dan untuk pembelajaran yang lebih baik, sebelumnya kita bacakan terlebih dahulu bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, dalam sholat fardu itu ada yang dinamakan ketentuan sholat fardu. Apa saja yang ada dalam ketentuan sholat fardu tersebut? Namun, sebelumnya kita akan kepada pengertian dan dasar hukum sholat. Sholat disebut juga dengan sholat fardu atau sholat maktubah, yang berarti sholat yang harus dikerjakan orang Islam yang telah memenuhi syarat. Sholat wajib dibagi menjadi dua macam, yaitu sholat fardu ain dan sholat wajib fardu kifayah. Hukum melaksanakan sholat 5 waktu ini adalah wajib atau fardu ain, yaitu sesuatu yang diharuskan dan yang mengikat kepada setiap individu seorang muslim yang telah dewasa, berakal sehat, baligh ataupun disebut mukallaf. Apabila sholat wajib ini ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya, wajib sholat fardu ini adalah firman Allah dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dan dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Untuk selanjutnya, dalam sholat itu ada yang dinamakan dengan rukun sholat. Rukun sholat ini terdapat 13 poin. Yang ke-1 yaitu ada yang dinamakan dengan niat. Niat itu menyengaja di dalam hati untuk melakukan sholat. Yang kedua, membaca surah Al-Fatihah. Tidak ada sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang ketiga, dalam rukun sholat itu berdiri bagi yang berpuasa. Sholat wajib dilaksanakan dalam keadaan berdiri, tapi jika tidak dapat berdiri, boleh dengan duduk. Tidak dapat duduk, boleh dengan berbaring. Yang keempat, dalam rukun sholat itu ada yang dinamakan dengan ruku dan tumaninah, yaitu membungkuk sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher dan kedua belah tangannya memegang lutut. Yang kelima, takbiratul ihram, yakni membaca Allahu Akbar. Yang keenam, dalam rukun sholat itu ada yang dinamakan dengan i'tidal dengan tumaninah, yaitu bangkit dari ruku dengan keadaan tangan yang lurus. Selanjutnya, nomor 7 dari rukun sholat itu sujud dengan tumaninah, meletakkan kedua lutut dengan tangan kening dan hidung ke atas lantai. Untuk nomor 8-nya, duduk antara dua sujud dengan tumaninah, yaitu bangun kembali setelah sujud yang pertama untuk duduk sebentar, sementara menanti sujud yang kedua. Untuk nomor 9-nya, duduk untuk tasyahud akhir, yaitu duduk dalam sholat dengan cara duduk di atas telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan. Nomor 10-nya, membaca tasyahud akhir di waktu duduk di rakaat yang terakhir. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tasyahud kepada kami sebagaimana ia mengajarkan sunnah. Untuk nomor 11-nya, dalam rukun sholat itu membaca sholawat atas Nabi.
Setelah selesai tasyahud akhir, maka dilanjutkan membaca pula sholawat atas Nabi dan keluarganya. 12. Mengucapkan salam yang pertama. Yang ke-13 yaitu takbir atau tartib, artinya berturut-turut menurut peraturan yang telah ditentukan. Selanjutnya, dalam sholat itu ada yang dinamakan syarat wajib dan syarat sah sholat. Ini terbagi kepada dua bagian, yaitu yang pertama, syarat wajib sholat. Tentunya dalam syarat wajib sholat ini kita harus beragama Islam. Yang kedua, baligh ataupun dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Selanjutnya, untuk syarat sah sholat ada yang dinamakan suci badan dari hadas, yang keduanya suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Selanjutnya, menutup aurat, telah masuk waktu sholat, dan menghadap kiblat. Untuk pembahasan selanjutnya ada yang dinamakan dengan sunnah muakkad. Sunnah ini terbagi dua bagian juga. Ada yang dinamakan sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Untuk sunnah ab'ad terdapat tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, membaca kunut pada sholat subuh, dan sholat witir pada pertengahan akhir bulan Ramadan. Adapun yang terdapat dalam sunnah hayat yaitu diantaranya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap, memandang ke tempat sujud, membaca doa iftitah, tumaninah ataupun diam sejenak sebelum ataupun sesudah membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya membaca lafaz amin sesudah membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah selain surah Al-Fatihah dan membaca surah Al-Fatihah. Memperhatikan dan mendengarkan bacaan imam bagi makmum. Adapun untuk selanjutnya ada yang dinamakan hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja yang membatalkan sholat dan jangan pernah kita lakukan ya? Di antaranya berbicara dengan sengaja, bergerak dengan banyak selama 3 gerakan ataupun lebih, berhadas, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja, terbuka auratnya, merubah niat, membelakangi kiblat, makan dan minum ketika melaksanakan sholat, tertawa ataupun murtad. Untuk bahasan kedua yaitu ada yang dinamakan dengan tata cara pelaksanaan sholat fardu. Bagaimana kita untuk melaksanakan sholat fardu harus dengan tata caranya yang benar. Kita akan bahas sekarang. Nah, dalam sholat fardu itu terdapat waktu-waktunya. Jangan sampai kita melaksanakan sholat tidak tepat dengan waktunya. Waktu-waktu sholat itu ada yang dinamakan dengan sholat duhur. Sholat duhur itu dimulai sejak tergelincirnya matahari di ufuk barat hingga masuknya waktu asar. Yang kedua yaitu asar. Waktunya dimulai sejak bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut hingga menguningnya matahari di ufuk barat. Yang ketiga, maghrib. Sholat maghrib ini dimulai sejak matahari terbenam hingga awan ataupun mega merah di ufuk barat menghilang. Untuk sholat isya, waktunya dimulai sejak menghilangnya awan merah hingga tengah malam. Yang dimaksud
tengah malam adalah jarak antara waktu maghrib sampai waktu subuh. Adapun untuk waktu subuh itu sendiri dimulai sejak terbitnya fajar shidik hingga terbitnya matahari. Untuk selanjutnya, tata cara melaksanakan sholat. Di antaranya berdiri tegak setelah masuk waktu sholat dalam keadaan suci dan menutup aurat, serta menghadap kiblat dengan seluruh anggota badannya tanpa miring ataupun menoleh ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya, berniat untuk melakukan sholat yang ia maksudkan di dalam hatinya tanpa diucapkan, dan melakukan takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika takbir. Untuk selanjutnya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada ataupun bawahnya, tetapi di atas pusar. Untuk tata cara selanjutnya, membaca doa iftitah dan basmalah, kemudian membaca Al-Fatihah, dan membaca salah satu surah atau apa yang mudah baginya di antara ayat-ayat Al-Quran, dan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahunya, lalu ruku sambil mengucapkan Allahu Akbar. Selanjutnya, memegang dua lutut dengan kedua tapak tangan dengan meratakan tulang punggung, dan tidak mengangkat kepalanya, juga tidak terlalu membungkukkan, dan jari-jari tangannya hendaknya dalam keadaan terbuka. Nah, dalam tata cara melaksanakan sholat ini, kemudian sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar, lalu sujud bertumpu pada 7 anggota sujud, yaitu dahi yang termasuk di dalamnya hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung 2 tapak kaki, dan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, yang artinya Maha Suci Robku yang Maha Tinggi. Bangkit dari sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian duduk iftiros, yaitu bertumpu pada kaki kiri dan duduk di antaranya. Kemudian sujud lagi seperti di atas, lalu bangkit untuk melaksanakan rakaat kedua sambil bertakbir. Kemudian melakukan seperti pada rakaat pertama, hanya saja tanpa membaca doa iftitah lagi. Apabila telah menyelesaikan rakaat kedua, hendaknya duduk untuk melaksanakan tasyahud. Apabila salatnya hanya 2 rakaat saja, seperti sholat subuh, maka membaca tasyahud, kemudian membaca sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu langsung salam. Jika sholat itu termasuk sholat yang lebih dari 2 rakaat, maka berhenti ketika selesai membaca tasyahud awal. Untuk selanjutnya, pembahasan kali ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.